Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua rekan-rekan yang pada siang ini hadir. Perkenalkan, nama saya adalah Agus Branto, dan pada kesempatan yang baik ini, kemungkinan nanti saya akan memaparkan beberapa budaya sekolah yang kemarin saya dapatkan dalam pembelajaran kontekstual modul 1.4 di modul calon guru penggerak. Jadi nantinya pemaparan yang akan saya paparkan dalam slide PowerPoint, nanti silakan teman-teman menyimak, dan jika perlu teman-teman untuk menambahkan apa yang belum ada pada slide pemaparan saya. Terima kasih karena ini pesertanya sudah lebih dari cukup, yaitu 10 peserta, malah ini ada 11 dengan saya. Jadi langsung saja akan saya mulai. Mohon izin untuk share screen untuk teman-teman. Oke, jadi dalam modul aksi nyata ini merupakan diseminasi dari modul 1.4. Kemarin berupa koneksi materi tentang budaya sekolah yang sudah diimplementasikan di pangkalan masing-masing. Kebetulan saya kemarin mengimplementasikan salah satu teori kontrol yang nantinya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Aksi nyata ini saya buat khusus untuk penyempurnaan tugas juga. Jadi karena selain kita membuat sebuah aksi nyata, hal tersebut harus disosialisasikan atau diberikan gambaran ke teman-teman yang lain agar nantinya dapat diberi masukan yang lebih banyak, ataupun jika ada kasus yang sama, teman-teman yang lain dapat mencoba atau bisa praktek salah satu teori yang saya gunakan. Ya, jadi nanti yang akan saya bahas di sini adalah konsep budaya positif di lingkungan kelas. Pada slide yang pertama ini kita akan mengenal dulu apa itu budaya positif. Jadi beberapa hal itu, atau beberapa waktu yang lalu, saya dan teman-teman itu sempat mengira juga kalau misalkan budaya positif itu adalah hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik. Ternyata bukan ya. Jadi budaya positif itu ruang lingkupnya ada banyak. Yang pertama, dia itu yang harus mencakup positif, kemudian ada keyakinan kelas, ada yang namanya peraturan kelas. Titik ini yang di cover atau harus ada pada budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, saat ini kita harus tahu misalkan nilai-nilai atau keyakinan apa yang harus kita terapkan atau harus ada minimal dalam kebiasaan sehari siswa. Untuk budaya positif yang sedang saya kembangkan di kelas saya, yang pertama saya masih dalam lingkup peraturan kelas. Jadi masih dalam tahap yang unik atau yang paling kecil ini. Di peraturan kelas saya membuat peraturan yang dapat diterima murid, kemudian mereka juga dengan senang hati menerimanya. Jadi misalkan kita masih membuat kesalahan, kesalahan tersebut sudah digambarkan atau sudah ada peraturan di kelas yang sudah disetujui atau sudah semuanya pada ikut menyetokkan, atau misalkan jawabannya melu undur. Nah, itu anak-anak yang menentukan ini, misalkan kalau ada kesalahan mau bagaimana.
Jadi di situ sudah ada beberapa peraturan kelas yang memang dari pemikiran mereka sendiri yang sudah pasti mereka mampu. Misalkan kalau misal tentang piket, salah seorang yang tidak melaksanakan piket, maka dia harus 2 kali piket untuk besoknya. Jadi besok juga dia itu piket terus. Nah, jadi untuk kedepannya nantinya sudah pasti saya akan mengembangkan ke keyakinan kelas dan lingkungan yang positif. Jadi dari ya, terima kasih. Jadi saya lanjutkan kembali. Tadi ada beberapa kesalahan teknis, nih. Kita kembali ke budaya positif. Nah, dari beberapa hal yang sudah saya lakukan, terutama di sekolah saya, pembiasaan agar budaya positif dapat terlaksana itu antara lain dengan cara disiplin waktu, nggih. Jadi memang di sekolah saya itu terbagi untuk petugas piket. Nah, jadi petugas piket secara otomatis pada hari-hari tertentu memantau aktivitas keluar masuknya anak, karena ini kebetulan kami berada di jalan raya, jadi beberapa arus kendaraan juga kalau misalkan pagi memang ramai lancar nih. Nah, selain itu juga dalam menerapkan budaya positif ini kita integrasikan kepada disiplin waktu nih. Jadi kalau misalkan siswa kita sudah kenalkan dengan disiplin waktu, insya Allah nantinya mereka mampu untuk kayak menerapkan atau memberi teladan kepada yang lain. Terkadang itu kalau anak-anak nih, terutama anak-anak ini, biasanya kalau misalkan mereka berangkat sekolah, itu mereka saling samper nih antar rumah. Nah, misalkan kita ambil contoh, ada beberapa anak yang berangkat kasih, mereka mulai mengunjungi temannya untuk berangkat bersama. Nah, itu kan merupakan dampak ya, atau imbas dari budaya positif ya, khususnya ini pada disiplin waktu. Nah, begitu. Jadi memang insya Allah kegiatan ini kegiatan yang berkontinu, jadi memang sudah berlangsung, dan memang di kami itu sudah ada agendanya. Jadi memang di Tunjung itu SD saya kebetulan sudah ada agenda untuk pelaksanaan disiplin waktu di pagi hari. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, disiplin yang sudah saya lakukan itu adalah tentang berwawasan lingkungan nih. Maksudnya adalah apa sih yang bisa kita berikan pada lingkungan. Saya mulai menerapkan hal tersebut, dan kebetulan sekali di kurikulum Merdeka kemarin untuk materi IPAS itu ada struktur tumbuhan. Nah, di situ saya memanfaatkan agar anak-anak membawa beberapa contoh struktur tumbuhan. Nah, selain itu tujuan saya adalah menerapkan budaya positif agar mereka dapat mencintai lingkungan. Jadi saya ajak mereka untuk mulai peduli terhadap lingkungan, dimulai dari mungkin lahan yang gersang bisa dimanfaatkan untuk menanam pohon, baik itu pohon buah ataupun pohon sayuran. Untuk pelaksanaan ini saya tidak memberikan target nih, maksudnya pohonnya harus ini tidak, tetapi saya berdiferensiasi, maksudnya adalah kalian boleh membawa pohon apapun yang nantinya itu kalian dapat mengamati sebuah proses fotosintesis seperti itu. Jadi harus ada daun, kemudian mereka juga harus memiliki batang dan seterusnya. Nah, itu yang saya sedang tekankan di proses disiplin saya.
terutama pada kegiatan siswa untuk mengenal lingkungan. Nah, dalam pelaksanaannya ini memang mereka saya beri kebebasan untuk berekspresi nih. Jadi dengan begini pun kita tahu mana saja anak-anak yang mampu untuk menjadi leadership bagi teman-teman mereka. Nah, di sini saya dapat mendapatkan informasi tentang budaya positif nih, bahwa jika mereka saling bekerja sama, itu pekerjaan apapun akan dapat diselesaikan nih. Itu adalah garis besarnya. Jadi antara guru dan siswa dalam penerapan disiplin positif, terutama pada bagian tentang menanam tumbuhan. Dalam hal ini saya fokus di wawasan lingkungan saya. Ini memang kami atau guru hanya memberikan seperti acuan gitu. Jadi yang dilakukan siswa adalah pure atau murni mereka melakukan sendiri aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang telah mereka lakukan. Saya sangat berharap untuk budaya positif tentang wawasan lingkungan ini dapat berlanjut nih. Jadi saya menjadikan salah satu contoh di kelas saya yang nantinya saya berharap dapat diteruskan untuk kelas yang lain, baik itu kelas tinggi maupun kelas rendah nih. Karena tidak menutup kemungkinan di kelas rendah pun mereka dapat mengikuti nih. Jadi kita kenalkan dulu tentang rasa cinta. Nah, nanti tentang kebutuhan dasar manusia, tentang rasa cinta dan lain-lain juga nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Nah, kita sudah mendapatkan 2, kita berlanjut. Kemudian kebiasaan yang lain juga yang menurut saya dapat saya masukkan dalam budaya positif adalah gerakan literasi sekolah nih. Dan ini memang sedang digembong-gembongkan di daerah saya sendiri. Hal ini dapat terjadi jika ada kerjasama nih, ada kerjasama antar pihak sekolah. Jadi penerapan budaya positif dalam hal literasi ini, yang pertama jelas kita harus tahu dulu tentang informasi-informasi siswa, bagaimana mereka berangkat dari rumah, maksudnya waktunya itu apakah memenuhi atau tidak. Nah, dari disiplin waktu kemudian kita kembangkan pada kegiatan literasi. Karena kegiatan literasi ini biasanya kami laksanakan sebelum pembelajaran. Berarti kurang lebih jam 6:30 lah sampai jam 7 kurang 10. Nah, dari 20 menit tersebut siswa terkadang membaca buku yang mereka sukai. Ini pun sama, jadi kita tidak benar-benar mentarget mereka untuk membaca buku tentang pengetahuan ataupun buku ilmiah. Jadi mereka bebas saja, misalkan mau membaca cerita atau teks fiksi maupun non fiksi. Poinnya adalah kita dapat menanamkan rasa bangga mereka terhadap apa yang mereka peroleh. Ya, kayak seperti kemarin itu salah satu siswa di kelas 4 itu merasa tertarik dengan salah satu dongeng atau cerita tentang Timun Mas di Tanah Jawa. Nah, dia itu menanyakan kepada saya tentang Pak, ini ada kelanjutannya nggak? Maksudnya dia itu ingin segera tahu Timun Mas 2 itu karena mungkin tergabung ya dengan kayak kebiasaan sekarang. Biasanya kan sekarang kalau misalkan sebuah film atau movie ada terusannya nih. Nah, jadi anak tersebut juga berharap Timun Mas itu ada terusannya. Dia berharap dapat membaca lagi kisah Timun Mas yang sudah dewasa, yang sudah terbebas dari sang raksasa. Nah, dari situ saya mulai berpikir bahwa ternyata pembiasaan yang baik akan melahirkan hal-hal yang baik. Dimulai dari bagaimana cara kita mengaturnya nih, bagaimana cara kita mengarahkan anak didik kita, terutama kan kalau di lingkup SD ini kan memang masih terbagi nih. Maksudnya ada 2 kelas, ada yang kelas tinggi, ada yang kelas rendah. Nah,
Kebetulan kelas 4 itu masuk dalam fase kelas tinggi. Jadi memang untuk bebannya dengan yang kelas rendah agak berbeda nih. Tetapi kita jangan melihat perbedaan tersebut, kita melihat tujuannya nih. Nah, itu adalah gerakan literasi sekolah yang sudah mulai diterapkan, dan alhamdulillah juga pada gambar yang di depan ini adalah sebuah gazebo yang memang sengaja dibangun nih. Jadi gazebo ini merupakan permintaan kebanyakan sih pada rapat itu, orang tua dan komite itu saling menyumbangkan ide. Salah satunya adalah pembuatan gazebo karena mungkin agar anak-anak mereka dapat lebih leluasa dalam membaca. Ini juga dampak dari budaya positif. Jika budaya positif terlaksana dengan baik, tentunya akan mendatangkan hal-hal baik dari orang-orang di sekitar, baik itu wali murid, baik itu komite sekolah. Nah, 3 hal tersebut yang telah dilakukan dan mulai dikembangkan di SD saya, yaitu Tunjung Lor. Saya sih berharap nantinya ini dapat berkembang tidak hanya 3 nggih, tapi lebih dari 3 kegiatan-kegiatan yang dapat mendongkrak budaya-budaya positif anak, dan terutama kebiasaan-kebiasaan yang mampu mereka ingat, maksudnya kebiasaan baik yang mampu mereka ingat dan terapkan di kemudian hari. Karena kita tahu pada saat usia-usia sekarang itu kan anak lebih ke memori internalnya itu luar biasa. Jadi mereka merekam siapapun atau gurunya masing-masing. Nah, kalau misalnya kita menyisipkan kegiatan-kegiatan yang baik dan mereka mendapatkan hasilnya, insya Allah budaya positif dapat berlanjut. Walaupun sudah beda di lingkup sekolah nih. Nanti ini masuknya dalam kesadaran nih, kesadaran tentang disiplin positif nanti juga ada di slide yang akan saya bahas. Ya, seperti itu. Kita lanjut untuk slide berikutnya. Kemarin kebetulan saya menggunakan KineMaster untuk melakukan proses editing video ini. Jadi misalkan kualitasnya kurang maksimal, mohon dimaafkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Prianto, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Banyumas. Saya akan mengangkat sebuah kasus ini untuk demonstrasi kontekstual di modul 1.4. Kasus yang saya angkat adalah kasus yang keempat tentang penanganan anak yang sedang berkelahi, dan untuk solusinya, coba saya akan menggunakan silika institusi. Jadi kita akan mengetahui bagaimana peran guru dan respon si anak. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih namanya? Alvin sama Faiz. Nah, stop. Ya. Kalian berdua tadi
berkelahi di halaman sekolah dan mengakibatkan kegaduhan tadi di halaman. Ya. Ceritakan kepada Pak Guru kenapa kalian sampai berkelahi. Dari kamu, Mas Afin. Begitu, guys. Dan kamu tadi tindakannya juga salah karena kamu tidak bisa. Ya, tapi kalau kamu lebih hati dalam bermain atau hari, ya kan, kamu tentunya tidak akan pernah bermasalah. Ya, hal seperti itu memang sering terjadi, Mas. Tapi kalau kamu lebih, kamu bisa menghindari. Dan untuk manfaat, emosi memang bagus. Ya, emosi itu manusiawi, tapi perlu dikendalikan, Mas. Ya, jangan sampai emosi yang mengendalikan kamu bisa mengendalikan emosimu. Ya, nah karena ini kancing bajunya Alvin terlepas, kamu bersedia untuk membantu menjahitnya atau tidak, Mas? Bersedia ya. Jadi nanti sebelum pulang sekolah, Mas Alvin dan Mas Faiz akan bekerjasama untuk menjahit kancing baju yang terlepas di baju si Mas Alvin. Ya kan? Gitu. Ya, demikian short movie pendek tentang penerapan posisi kontrol guru yang saya gunakan untuk murid pada pangkalan tempat saya mengajar. Dari kasus tersebut, itu memang yang saya angkat adalah yang paling sering terjadi, terutama pada anak laki-laki, yaitu tentang perkelahian. Karena untuk anak SD itu emosinya pun masih belum dapat dikontrol, jadi beberapa siswa masih menggunakan akal yang pendek untuk menyelesaikan masalah. Nah, di situ saya muncul pemikiran untuk menerapkan teori kontrol yang saya pelajari, yaitu sebagai manajer. Nah, untuk pembahasan lainnya di slide selanjutnya. Jadi kita akan masuk ke teori kontrol yang tadi saya gunakan untuk penyelesaian masalah pada video yang saya buat. Nah, budaya positif diawali dengan perubahan paradigma atau pemikiran tentang teori kontrol. Teori kontrol yang dimaksud adalah yang satu penghukum. Jadi saya sendiri merasakan ya. Jadi sebuah teori kontrol yang nomor satu, di mana guru bertindak sebagai penghukum, itu terjadi mungkin kalau misalkan kita di angkatan tahun 90-an yang lahirnya di tahun 90-an itu kerasa banget tentang teori kontrol penghukum ini. Jadi memang tapi outputnya bagus sih. Jadi siswa lebih terasa disiplin. Nah, di pendidikan merdeka yang ini kita harus mengikis atau tidak boleh menggunakan teori penghukum, yang artinya guru itu tidak boleh memberikan hukuman yang nantinya memberikan suatu efek kepada murid. Efek yang biasanya terjadi adalah efek psikis nih. Jadi siswa itu sangat merasa terbebani, misalkan salah satu guru itu memberikan hukuman yang membuat siswa tidak nyaman, itu akan berlanjut sehingga dalam misalkan 1 tahun tersebut, 1 tahun pembelajaran di kelas tersebut, siswa itu akan merasa dia itu dikucilkan. Nah, hal tersebut yang harusnya kita buang, atau jangan ada lagi lah hal-hal yang seperti itu. Nah, masuk ke teori yang kedua. Teori yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Jadi dalam teori yang nomor 2 ini, guru menekan kepada siswa tentang yang kamu lakukan itu harus berefek, atau kamu itu harus merasa bersalah terhadap kelakuan atau hal yang kamu lakukan. Jadi guru itu lebih
menggunakan lisan nggih. Beda dengan penghukum. Kalau penghukum kan terkadang lisan, terkadang juga langsung dengan fisik nih. Yang nomor 2 ini pembuat rasa bersalah lebih ke lisannya, jadi lebih banyak tekanan mental yang dialami siswa membuat rasa bersalah. Nah, dari hal tersebut kita itu harus lebih mendalami tentang psikis anak gitu. Jadi tentang teori-teori yang mendukung anak di masa pertumbuhannya, terutama kan di kurikulum yang sekarang tentang kurikulum merdeka itu kan semboyannya kan merdeka belajar dan merdeka mengajar. Jadi memang dalam proses pembelajarannya itu benar-benar yang siswa dapatkannya dan yang dialami siswa itu memang benar-benar yang menjadi haknya mereka gitu kan. Jadi kalau misalkan pembuat rasa bersalah ini masih diteruskan, takutnya nanti beberapa anak-anak itu bakat yang alami atau bakat yang dia miliki itu tidak keluar, kan seperti itu. Misalkan salah satu anak yang memang hobinya itu bersuara keras atau cari perhatian mungkin. Rata-rata anak SD seperti itu, dan pembuat rasa bersalah ini kan misalkan ditekan, mentalnya itu kan ditekan. Jadi kalau mentalnya ditekan, itu kan anak langsung minder gitu. Penekanan mental di depan umum itu pasti impact-nya itu membuat anak minder. Nah, hindari teori yang nomor 2 ini. Kemudian untuk teori yang nomor 3 itu guru sebagai teman. Nah, ini bisa dilakukan di semua jenjang, bukan hanya wah ini teman hanya kelas bawah saja. Oh enggak. Jadi saya kemarin dan teman-teman itu kebetulan berbagi cerita, gitu. Jadi dalam satu kelompok saya yang kemarin itu variasi jenjangnya itu berurutan, gitu. Jadi ada dari TK, kemudian dari SD, SMP, dan SMA. Jadi kami 4 orang. Waktu itu kita bertukar pendapat dari yang mulai dari TK. Contoh perilaku guru sebagai teman. Ini memang rata-rata kalau misalkan di TK itu semuanya seperti teman, gitu. Jadi memang guru itu benar-benar mengayomi muridnya. Salah satu yang paling kelihatan itu misalkan jam istirahat. Biasanya guru membantu anak-anak TK-nya untuk ada yang membeli jajan, ada yang membantu melepaskan sepatu, dan lain-lain. Nah, ini juga yang dirasakan untuk guru kelas bawah, gitu. Guru kelas 1, guru kelas 2, dan lain-lain. Kalau di kelas tinggi, untuk menjadi teman itu misalkan tidak pandai-pandai dalam menggunakan momentumnya, itu nantinya yang kita takutkan adalah siswa itu benar-benar menganggap teman-teman dalam arti kita itu berdua berteman seperti teman yang lain, dan itu yang harus kita hindari. Kalau misalkan teman dengan teman, bukan teori teman dengan guru, misalkan pure teman dengan teman di salah satu sekolah atau SD mungkin, dia kan misalkan tidak mau diajak pergi ke warung atau main, pasti kan terjadi sebuah emosional. Nah, itu yang kita hindari. Jadi bagaimana caranya guru menghindari situasi emosional tersebut, tetapi tetap menggunakan teori kontrol sebagai teman. Nah, kalau di SMA kemarin sama SMP itu kan hampir sama, gitu. Jadi memang usianya sudah mendekati remaja. Kematangannya juga lebih ada. Mereka itu sudah dapat membedakan ini teman antar siswa dan guru, teman antar yang benar-benar pure teman. Kalau di SMA SMP penerapan kemungkinan sudah bisa menyeluruh. Kemudian untuk teori yang keempat itu sebagai pemantau. Jadi kita itu melihat apa yang akan dilakukan murid. Ini lebih untuk membiarkan murid mengembangkan sikapnya sendiri. Kemudian yang kelima, manajer itu hampir sama, tetapi kalau manajer itu lebih ke memanage atau mengatur. Jadi benar-benar memfasilitasi siswa untuk mengatur atau menemukan solusi dari hal atau kelakuan kegiatan yang sudah mereka lakukan. Jadi yang kemarin saya terapkan itu di teori kontrol manager untuk demonstrasi kontekstual ya. Jadi di sana
saya membantu siswa. Yang pertama untuk bagaimana caranya mereka menyelesaikan masalah. Biasanya kan siswa itu kalau misalkan menyelesaikan masalah harus dengan pemahaman mereka. Nah, berangkat dari kasus tersebut, saya itu membiarkan siswa untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang mereka tahu atau cara yang mereka sudah bisa. Nah, tugas guru hanya untuk membantu menemukan solusi. Setelah solusi ditemukan, lanjut ke penyelesaian masalah itu, guru itu hanya membantu dalam hal ini adalah membantu menemukan hal-hal yang belum diketahui murid. Jadi di penyelesaian masalahnya, jadi antar murid dan murid, mereka itu benar-benar menyelesaikan sendiri. Menurut saya ini yang harus kita terapkan terlebih dahulu ya, guru sebagai manajer tentang teori kontrol pada budaya positif. Kita akan berlanjut ke kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi sebelum siswa melakukan kesalahan, itu pasti memiliki alasannya. Semua orang itu memiliki alasan sebelum melakukan kesalahan. Nah, sebenarnya alasan tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau misalkan seseorang membutuhkan suatu kebutuhan dan kebutuhan tersebut berbeda dengan orang atau teman yang lain, nanti timbul masalah. Nah, kita akan kenali dulu kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Nah, perilaku siswa tentunya memiliki tujuan, walaupun itu merupakan sebuah kesalahan. Pasti memiliki alasan kenapa siswa melakukan hal tersebut. Alasan tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia. Nah, ini terdapat 5 kebutuhan dasar manusia yang dipelajari. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup ini berhubungan dengan sifat dasar, misalkan makan, tidur, tempat tinggal, dan lain-lain. Kalau dalam ilmu ekonomi, sandang, pangan, papan, jadi 3 itu memang kebutuhan utama atau kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan. Ini yang mungkin sering menjadi salah satu batu peminjak masalah nih. Misalkan antara cinta dan kasih sayang ini kadang-kadang kita pun sebagai guru sudah berusaha untuk bertindak adil, namun adilnya di kita kan belum tentu adil di anak didik kita. Nah, dari hal tersebut itu biasanya timbul emosional siswa yang misalkan diteruskan itu dia menjadi iri kepada teman yang lain. Nah, untuk mengatasi hal tersebut itu kita membutuhkan data tentang apa sih yang dibutuhkan anak didik kita. Misalkan ini kita dapat membuat sebuah angket pun bisa, pengumpulan informasinya, kemudian kita dapat mempelajari dari orang tuanya juga, karena kebetulan kan untuk sekarang itu rata-rata pasti dalam satu sekolah sudah memiliki grup, entah itu grup antar guru dan murid, terus juga ada grup yang namanya paguyuban. Nah, kalau di tempat saya itu grup paguyuban itu diisi oleh wali murid, seluruh wali murid. Nah, di situ mereka dapat bertukar pikiran, karena terkadang kan saat siswa melakukan kesalahan antar siswa ini maksudnya, dan di saat masalah tersebut guru tidak ada dalam kejadian tersebut, kayak misalkan kan istirahat. Jadi kalau misalkan istirahat kan memang guru pun tidak bisa memantau seluruh siswa. Nah, dari kejadian tersebut terkadang ada juga yang sampai terjadi sebuah permasalahan, misalkan berkelahi atau terjadi adu mulut, lisan. Nah, biasanya kalau misalkan hal-hal yang tidak cover tersebut, kami di grup paguyuban itu memberikan ruang kepada para wali murid untuk berdiskusi secara keluargaan. Jadi kan nggak mungkin mereka itu harus datang ke rumah masing-masing atau saling samper untuk membahas hal yang dilakukan oleh anak-anak mereka di sekolah. Kemudian yang ketiga tentang kebutuhan penguasaan.
pengakuan kemampuan. Hal ini mungkin hubungannya dengan reward kecil yang dapat kita berikan kepada anak-anak itu. Garis besar tentang reward itu bukan harus materi. Untuk reward itu kan bisa berupa kata-kata lisan yang kita itu memotivasi peserta didik, ataupun dengan cara penghormatan, misalkan tepuk salut dan lain-lain untuk teman-teman anak-anak yang dapat atau sudah mampu melakukan atau menyelesaikan pekerjaan mereka. Nah, kebutuhan penguasaan ini sudah harus diterapkan pada beberapa tingkat nih. Jadi memang SD, SMP, dan SMA itu sudah harus menguasai tentang kebutuhan penguasaan. Kemudian yang keempat ini tentang kebutuhan kebebasan. Nah, kebutuhan akan pilihan, maksudnya seperti itu. Jadi siswa itu berhak atau bebas memilih nih apa yang akan mereka lakukan, apa yang harus mereka lakukan dalam kelas misalnya. Nah, kebebasan tersebut harus dibatasi juga, maksudnya guru itu harus memantau apa yang menjadi kebebasan murid. Kalau misalkan kebebasan belajar, maksudnya itu kan guru peserta didik diberi cara atau hal-hal yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah, namun guru itu harus tetap memandu, jadi agar peserta didik tidak terlalu keluar dari jalur yang diinginkan guru. Karena kita tahu untuk poin yang keempat ini, kebutuhan kebebasan itu, kalau misalkan kita kaitkan dengan perkembangan teknologi yang sekarang, itu memang luar biasa sekali nih. Kalau misalkan kemarin juga, misalkan dalam satu sekolah itu, untuk SD nih contohnya, misalkan siswanya membawa handphone semua, itu misalkan dalam pelajaran mungkin mereka dapat mengikuti nih. Nah, setelah jam istirahat, itu ternyata beberapa siswa itu berkumpul, maksudnya berkumpul dalam lingkup yang kecil juga, tidak besar, dan itu ternyata mereka bermain game bersama. Nah, hal-hal tersebut yang harus kita garis bawahi tentang kebebasan nih. Jadi siswa itu boleh membawa handphone atau gadget mereka ke sekolah, namun ada hal-hal yang tidak mereka lakukan di sekolah. Salah satunya adalah yang tadi dicontohkan adalah bermain game. Kemudian yang kelima tentang kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan ini maksudnya kan siswa itu harus happy. Jadi jiwanya itu senang. Nah, kalau jiwa mereka senang kan otomatis semangat. Nah, ini yang harus atau PR juga ini untuk kita, untuk saya sendiri, agar dapat membuat rasa senang atau rasa bahagia kepada para anak didik saya. Kita akan berlanjut di menerapkan disiplin positif. Nah, penerapan disiplin positif di sini itu ketika seorang guru sudah mampu memahami kebutuhan dasar manusia, selanjutnya adalah menerapkan disiplin positif. Disiplin seringkali dianggap siswa sebagai suatu aturan yang harus ditaati dan dilakukan apapun keadaannya. Kita berangkat dari pendapatnya Jane Gessen dalam bukunya tentang Restructuring School, disiplin. Jadi ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Oke, ini dia. Jadi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang paling banyak ya, paling banyak dianggap siswa itu yang poin pertama ini. Jadi mereka itu menganggap disiplin itu agar mereka tidak terkena hukuman. Jadi untuk menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan yang mereka terima jika mereka tidak menerapkan disiplin positif. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Nah,
dari 3 alasan tersebut, ini sebagian besar murid-murid kita masih di motivasi yang pertama nih, tentang menghindari ketidaknyamanan. Selebihnya itu yang nomor 2. Jadi misalkan ini kan untuk mendapatkan imbalan. Jadi misalkan kita memberikan salah satu disiplin positif buat siswa dengan imbalan tertentu, mereka pasti akan serius atau mereka semangat. Nah, nomor 2 ini sebenarnya yang paling harus dihindari. Nanti takutnya siswa kita menjadi bergantung. Kalau misalkan sudah bergantung itu kan kita melepasnya atau menghapusnya itu sangat susah, karena kalau tidak ada penghargaan berarti mereka akan menganggap apa kan, seperti itu. Hal-hal tersebut yang harusnya kita hapus dari pemikirannya siswa. Dan motivasi yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai yang diyakini. Nah, ini merupakan goalnya ya, goal dari motivasi disiplin. Kita sangat berharap para anak didik kita itu dapat menjadi orang yang sesuai dengan nilai yang diyakini. Ini PR untuk kita semua nih, untuk membuat siswa kita memiliki nilai-nilai yang diyakini. Karena kalau misalkan kebutuhan dasarnya sudah ada, terus nilai-nilai tentang disiplin positif mereka sudah terapkan, sudah miliki, itu lingkup pendidikan akan menjadi sejuk nih, atau misalkan nyaman untuk guru dan nyaman juga untuk siswa. Nah, itu yang harus kita terapkan. Nah, berdasarkan 3 teori di atas, penerapan disiplin di sekolah itu harus dilakukan dengan alasan yang ketiga yang seperti tadi. Jadi memang siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya, atau motivasi internal. Nah, motivasi internal lebih berjangka lama dan membuat siswa makin kuat secara karakter. Jadi motivasi internal ini lebih berasa nih. Nah, hal tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwa disiplin kepada siswa adalah disiplin diri. Sebab hanya diri sendiri yang mampu mengontrol kita, bukan orang lain. Nah, jadi memang disiplin diri itu yang harus kita terapkan gitu, untuk dapat menguasai diri sendiri. Nah, sebelum dilanjut, ini untuk para peserta, saya hentikan dulu presentasinya sebentar. Kita berlanjut ya. Oke, selanjutnya tentang motivasi internal. Jadi motivasi internal dapat tercapai dengan menerapkan segitiga restitusi. Restitusi tersebut adalah upaya mendisiplinkan siswa, tapi dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang didasarkan pada keyakinan kelas. Jadi, nah ini merupakan segitiga restitusinya. Jadi ada 3 poin. Yang pertama, menstabilkan identitas. Itu meliputi beberapa pertanyaan. Salah satunya, ini contoh ya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, ini kita menstabilkan identitasnya siswa. Jadi tidak ada penekanan gitu. Lanjut kita tentang menanyakan keyakinan. Ini ada 2 juga contoh pertanyaannya. Salah satunya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi memberi keyakinan kepada siswa ini, motivasinya kita tingkatkan sedikit demi sedikit. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Ada 2 juga. Yang pertama, adakah cara yang lebih efektif
untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian yang terakhir, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini merupakan beberapa pertanyaan pemicu dari segitiga restitusi. Ini juga yang saya gunakan pada short movie video yang kemarin. Saya berharapnya itu dengan penerapan segitiga seperti ini, selain saya sendiri sebagai guru, itu dapat memberi motivasi kepada siswa untuk ternyata itu solusi bisa ditemukan dari siswa sendiri. Jadi tidak bergantung kepada bapak atau ibu gurunya. Kita akan berlanjut. Nah, kita sampai di penerapan segitiga restitusi. Nah, dengan adanya segitiga restitusi, diharapkan dapat memperkuat karakter siswa sesuai visi sekolah dan menjadikan mereka memiliki nilai kebajikan universal. Maksudnya dengan belajar dari kesalahan yang dibuatnya dan menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Nah, diharapkan seperti ini nih, maksudnya iklim yang ada di kelas kita. Oke, ini sepertinya sudah di penghujung slide. Nah, jadi sekian tentang penerapan budaya positif yang kemarin saya lakukan di sekolah saya, di SD Negeri Tunjung Lor. Kemudian saya sangat berharap teman-teman dapat berbagi kisah atau cerita tentang penerapan segitiga restitusi atau penerapan penyelesaian masalah yang sudah dilakukan atau sudah pernah dirancang. Monggo, silakan. Ya, untuk teman-teman jika memiliki saran atau masukan silakan raise hand. Oke, masih di mute Mas Iqbal. Tidak ada Mas Iqbal. Sebentar Mas. Sebentar Mas. Masih di mute. Suaranya dengan nggak sampai Mas. Sebentar. Itu ikonnya belum dinyalakan sepertinya Mas. Sudah. Oke. Terima kasih Mas. Silakan Mas. Terima kasih Pak Kapri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengeluaran aksi nyata diseminasi modul 4 konsep budaya positif di kelas nih Pak Kapri. Lingkungan kelas Mas. Ya baru inilah dari pemaparan dari Pak Kapri, saya baru tahu kemarin pas saya mengajar olahraga di lapangan juga adalah salah satu anak yang di lapangan main bola tiba-tiba menendang, terus anak itu juga nggak terima begitu. Nah, biasa kalau anak-anak kan pastinya seperti itu. Langsung ada salah satu anak yang memanggil saya, dan anak itu lalunya pengen menang sendiri gitu. Terus saya bawa kedua anak itu, terus saya kasih masukan lah, nggak boleh begitu karena kalian itu satu angkatan, satu SD juga gitu. Dan dari teori kontrol ini saya juga baru
baru ini Pak Apri, baru tahun itu ada yang pertama penghukum. Ya, rata-rata itu Mas. Jadi beberapa, tadi kan ada 5 nih, 5 teori kontrol. Pembuat rasa apa itu Mas? Bersalah. Nih. 3 teman dan pemantau dan manajer. Baru tahu Mas Apri. Ya, jadi berbagi pengalaman nih Mas Iqbal nih, tentang siswa yang berada di luar kelas. Kalau Mas Iqbal kan berarti guru olahraga ya Mas ya. Jadi memang ya kejadian yang di luar kelas itu memang apa ya, untuk menghentikan itu kita enggak, tapi kalau memilih ya bisa. Kalau misalkan menghentikan apa kayak mau anak berekspresi ini di lingkungan luar atau di lapangan atau halaman itu kita nggak bisa kalau seperti itu, karena misalkan benar-benar membatasi berarti kita nantinya akan jadi orang yang melayukan bapak mereka, kan seperti itu. Jadi memang seperti itu sudah bagus maksimal. Jadi ada salah satu unsur manajer nih yang tadinya dengan lakukan. Tadi kan jenengan melakukan dengan cara memanggil siswa kemudian memberi mereka saran seperti itu. Jadi memang nggih Mas Iqbal, tentang sikap kita sebagai manajer itu atau pemandu siswa. Hal-hal tersebut hal-hal dasarnya itu sudah ada Mas. Nah, misalkan kita lebih kembangkan itu, sebenarnya kalau misalkan terjadi suatu masalah berarti harus ada solusi. Kita akan kenalkan dulu ke anak-anak salah satu masalahnya. Jadi anak-anak tersebut membuat suatu masalah, kita kenalkan dulu Mas. Kalian itu sudah membuat masalah yang seperti ini nih. Nah, setelah kita kenalkan masalah tersebut, kemudian kita akan menanyakan kepada mereka atau memancing mereka berpikir untuk menemukan solusi. Kalau misalkan kita tawarkan solusi dari kita, kan terkesannya kita itu memaksa nih. Setelah kita terkesan memaksa itu kan nantinya belum tentu diterima anak. Nah, dari teori kontrol manager tersebut, guru lebih mengutamakan solusi yang dari anak. Jadi mereka itu bisanya apa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau misalkan disepakati keduanya, berarti tugas kita selanjutnya adalah sebagai pendorong motivasi anak. Jadi tetap kita dampingi, namun juga kita lebih mengarahkan ke hal-hal yang positif. Itu masalahnya jenengan sama juga Mas, sama ya sedikit masalah yang saya alami juga di SD saya. Memang dalam penerapan budaya positif yang pertama itu kalau bukan dari diri sendiri belum bisa gitu. Karena penerapan tersebut kan secara berkontinu, berkelanjutan. Kalau misalkan kita penerapannya individual, itu mungkin dari hal yang kecil dulu agar dapat diikuti oleh yang lain. Dalam satu lingkup sekolah atau kelas lah, kita bicara kelas yang lebih sedikit nih. Jadi guru kelas atau guru mapel kan yang pertama pasti paham dengan siswa-siswanya karena setiap hari berjumpa. Nah, dari hal tersebut kita dapat mencari informasi mulai dari kesukaan, terus kegiatan yang sering mereka lakukan, dan kegiatan atau hal yang mereka tidak suka. Setelah kita tahu informasi tersebut kan kita dapat tadi untuk melakukan atau menuangkannya ke peraturan kelas. Setelah peraturan kelas ada, jadi kan lingkup ruangan kelas jadi aman. Setelah lingkup ruangan aman, lanjut ke lingkungan sekolahnya juga aman. Setiap kelas menerapkan peraturan kelas yang dapat diterima, kan lingkungan kelas, lingkungan antar kelas menjadi aman. Nah, di situ baru tercipta sebuah budaya positif dari sekolah tersebut. Jadi seperti yang tadi, yang 3 circle tadi Mas, tentang peraturan kelas, peraturan lingkungan, terus budaya lingkungan yang nantinya akan menurunkan atau menuju ke budaya positif sekolah. Terima kasih nih Mas Iqbal telah berbagi pengalamannya terhadap saya, itu luar biasa sekali Mas. Berarti gini Mas Pak Apri, misalkan saya di lapangan membuat suatu konsep budaya positif di lapangan itu
hampir sama kayak teori kontrolnya Pak Apri juga ya, ini kan di kelas gitu ya Pak. Iya Mas, kalau tadi kita bicara tentang teori kontrol kan ada 5 ya Mas ya. Tapi kalau misalkan budaya positif itu agak beda Mas. Maksudnya budaya positif itu adalah kita menerapkan peraturan kelasnya. Tapi kalau teori kontrolnya yang seperti manajer itu adalah guru bertindak sebagai apa, kan seperti itu. Ya hampir nantinya itu berhubungan Mas. Jadi sebagai manajer akan menjadi atau akan membentuk sebuah budaya positif yang lebih apa ya, lebih indah. Ini Mas Iqbal sudah berapa lama mengajar? Baru 1,5 tahun Mas Apri. 1,5 tahun Mas, masih kinyis-kinyis ya. Berarti masih ada kejadian-kejadian yang unik yang terus dialami berarti ya Mas ya? Iya, pastinya begitu. Iya, dulu itu waktu pertama saya menjadi guru Mas, ini berbagi nih. Itu juga kejadiannya unik Mas. Yang pertama siswanya sama saya itu, waktu itu kan saya 2014-an ya. Jadi kelas 6 dan kelas 5-nya itu ada yang masih tunggakan, jenengan tahu ya tunggakan yang tidak naik kelas. Oh iya. Tahu ya, ya anak-anak tunggakan, tahu. Nah itu kan rata-rata ada yang sampai 8 tahun di sekolah tersebut kan. Itu kan memang pemikirannya mereka itu karena mungkin sudah bergaul dengan lingkungan luar, itu kan memang membuat emosi. Nah di situ saya belum menerapkan teori kontrol Mas, karena apa ya, baru awal mungkin, seperti jenengan juga mungkin baru awal. Nah di situ ada hal yang membuat apa ya, membuat kita tidak suka, kita langsung menggunakan teori yang menurut kita benar. Saya itu dulu sempat menerapkan seperti itu dan itu ternyata salah gitu. Kalau misalkan menerapkan seperti itu, takutnya anak itu langsung takut kan. Kalau anak takut sama gurunya kan nanti bukan dihormati karena ditakuti sih, harusnya kan dihormati karena disukai. Seperti itu Mas. Oke, siap Pak Apri. Terima kasih ilmunya. Jadi oke, terima kasih ya Mas Iqbal, guru PJOK. Oke, untuk teman-teman dan peserta semuanya, itu pemaparan dari saya tentang budaya positif yang saya dapatkan di modul 1.4. Akan lebih baik nanti jika kita dapat saling berkomunikasi lagi di lingkup Gimit ini. Nantinya akan lebih tercipta suasana yang lebih baik tentunya. Saya mohon izin, dan jika misalkan dalam pemaparan yang saya lakukan terhadap kesalahan ataupun kesengajaan kata yang membuat tidak enak hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Monggo.